Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nuryati dari semester 4B. Video ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah perencanaan pengajaran pendidikan agama Islam. Di sini saya akan memaparkan sedikit pembahasan mengenai akhlak terpuji. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja masuk kepada materi yang pertama. Materi yang pertama ada pengertian akhlak, moral, dan etika. Nah, apa itu akhlak? Akhlak berarti budi pekerti, tabiat, watak. Sedangkan menurut Al-Ghazali, akhlak adalah segala sifat yang tertanam dalam hati yang menimbulkan kegiatan-kegiatan dengan ringan dan mudah tanpa memerlukan pemikiran tanpa pertimbangan. Sedangkan moral menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah penentuan baik atau buruknya suatu perbuatan. Nah, sedangkan menurut istilah, moral adalah suatu ajaran baik dan buruk yang diterima umumnya mengenai perbuatan, sikap, akhlak, dan budi pekerti. Sedangkan etika artinya watak, kesusilaan, dan adat. Sedangkan menurut istilah, etika adalah ilmu yang menjelaskan arti baik atau buruk suatu perbuatan seseorang, menyatakan tujuan yang harus dituju manusia di dalam perbuatan mereka. Materi yang selanjutnya ada ruang lingkup akhlak. Yang pertama, akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, takwa, ridho, tawakal, syukur, dan taubat. Yang kedua, akhlak terhadap Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Contohnya, mengikuti dan menaati Rasul. Yang ketiga, akhlak pribadi atau diri sendiri. Contohnya, menjaga kehormatan diri dari segala hal yang akan merendahkan dan merusaknya. Yang keempat, akhlak terhadap keluarga. Contohnya, seperti berbuat baik terhadap kedua orang tua. Yang kelima, akhlak terhadap masyarakat. Contohnya, hubungan baik dengan tetangga. Dan yang terakhir, akhlak terhadap negara. Salah satu contohnya yaitu musyawarah untuk menegakkan keadilan. Materi yang ketiga adalah pengertian ikhlas, taat, khauf, dan taubat. Yang pertama, ikhlas menurut bahasa berasal dari bahasa Arab kholasa, artinya bersih, jernih, murni, dan tidak bercampur. Sedangkan menurut istilah, ikhlas adalah semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, taat menurut bahasa artinya patuh. Sedangkan menurut istilah, taat artinya upaya untuk selalu mengikuti petunjuk Allah dengan cara melaksanakan perintah dan menjauhi segala larangannya. Yang ketiga, khauf adalah kegalauan hati, membayangkan sesuatu yang tidak disukai yang akan menimpanya atau membayangkan hilangnya sesuatu yang disukai. Dan yang terakhir, taubat. Taubat menurut bahasa adalah kembali. Hamba yang bertaubat kepada Allah adalah orang yang kembali dari sesuatu perilaku yang tercela. Materi yang berikutnya adalah nilai positif dari perilaku ikhlas, taat, khauf, dan taubat. Salah satu dampak positif dari ikhlas adalah dapat menjaga keistiqomahan dan kerutinan dalam berbuat baik, meskipun perbuatan amal baiknya itu tidak terlihat oleh manusia. Selanjutnya, salah satu dampak positif dari taat adalah memperoleh kepuasan batin karena telah melaksanakan salah satu kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, salah satu dampak positif dari khauf adalah tidak menganggap ringan terhadap semua perbuatan dosa karena akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, salah satu dampak positif dari taubat adalah memperoleh semangat dan gairah hidup baru karena Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menerima taubatnya. Materi yang terakhir adalah pengertian tawakal, ikhtiar, sabar, syukur, dan qanaah. Nah, tawakal menurut bahasa berarti menyerahkan diri. Sedangkan secara istilah, menurut Harun Nasution, tawakal adalah menyerahkan diri kepada qada dan keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ikhtiar berarti mencari hasil yang lebih baik. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ikhtiar itu berarti alat atau syarat untuk mencapai maksud pilihan bebas, upaya, dan daya upaya. Sabar berarti tabah hati. Sedangkan menurut istilah, sabar adalah menahan diri dari segala sesuatu yang tidak disukai karena mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, syukur.
Syukur adalah berterima kasih, sedangkan menurut istilah adalah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dan pengakuan yang tulus atas nikmat dan karunia-Nya melalui ucapan, sikap, dan perbuatan. Yang selanjutnya qanaah. Qanaah adalah rela, puas, senang. Sedangkan secara istilah, qanaah adalah sikap berupa kerelaan hati dan merasa cukup atas apa yang telah dikaruniakan Allah kepadanya. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Sekian dan terima kasih. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.